Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, dan salam berkemenangan. Kehidupan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus adalah kemerdekaan kita. Kita dibebaskan dari semua tuntutan dosa. Kita dilepaskan dari ikatan-ikatan yang mencoba mengintimidasi dan menyeret kita untuk menyatakan bahwa dosa masih menguasai kita. Yang ada sekarang belenggu telah dipatahkan. Semua ikatan-ikatan telah terbuka, telah terlepas. Yang ada adalah kita orang-orang menang. Kita orang-orang merdeka. Sebabnya hari ini saya akan membahas tentang mental orang merdeka. Ya, selekasnya ketika seorang dimerdekakan, maka dia harus memiliki mental menghidupi sesuatu yang diyakini bahwa merdeka. Seseorang itu harus memelihara semangatnya. Attitude, sikap seseorang yang merdeka akan terlihat dari segala ekspresi, pemikiran, perkataan, perbuatannya, yang nanti akan terlihat bahwa sungguh-sungguhkah orang itu merdeka atau tidak. Nanti terlihat bagaimana sikapnya. Maka mental orang merdeka, kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Sudah perhatikan dan saya baca di sana. Ya, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sebuah pertentangan atau perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Sesungguhnya yang diperdebatkan adalah status. Yesus sedang berbicara tentang Kristus sebagai pusat yang memerdekakan. Artinya, inti kemerdekaan itu adalah bukan status lahiriah seperti yang dimiliki oleh orang Israel yang menyatakan diri bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang bukan budak. Artinya Abraham bukan budak, maka dia adalah orang merdeka. Itu diistilahkan orang yang bukan budak disebut orang merdeka, orang yang bebas, orang yang tidak terikat. Nah, Yesus mencoba untuk menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya Kristus adalah pusat dari sebuah kebebasan kemerdekaan itu. Nah, kalau Yesus mengatakan merdeka, itu benar-benar merdeka. Namun mereka memiliki selubung ketidakmampuan untuk memahami, mencerna apa yang Yesus sampaikan. Nah, sebabnya kita perhatikan bahwa kebangkitan Kristus adalah kemerdekaan orang-orang yang beriman. Nah, dan ini adalah sebuah kepastian bahwa orang percaya telah dimerdekakan. Maka kekristenan bukan pengalaman perasaan, bukan sesuatu yang saya rasa saya merdeka, saya kira saya merdeka. Tetapi kepastian memiliki mental sebagai orang yang merdeka. Maka bagaimana sebenarnya ciri dari orang yang memiliki mental sebagai orang merdeka? Apa atau bagaimana mental orang merdeka? Yang pertama, kalau sudah perhatikan pada ayat yang ke-31, ayat 30 dan 31 ini, yang pertama adalah memastikan posisi tetap dalam firman.
Artinya posisi kita adalah manunggal dengan firman. Ya, ayat ini berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap adalah meno, tinggal, melekat, to cling. Artinya menyatu dengan firman. Orang menyelaraskan dirinya dan mengidentifikasikan dirinya, mengadaptasikan dirinya dengan kebenaran firman. Seseorang yang sudah menyatu dengan Yesus baru dapat disebut murid. Syarat dari orang yang tetap dalam firman adalah pastikan dulu, murid tidak. Kalau murid sifat tunduk dan ingin belajarnya tinggi. Murid kerjanya adalah belajar, berusaha mengerti, bukan membantah, mengerti peraturan dan mentaati. Ada sudah tertulis dalam Torah, tapi mereka tertutupi oleh selubung. Nah, maka jadilah jemaat yang suka belajar firman. Menjadi murid yang suka mendengar dan menyimak sesuatu, menandai, menangkap sesuatu, dan apa yang hendak dikerjakan sebagai seorang murid. Jemaat yang hidup sesuai koridor firman adalah jemaat yang akan mengerti posisinya yang jelas. Dia mentaati apa kata firman. Jangan hanya jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku. Kalau orang berbantah dengan firman, egonya terlalu tinggi dan mencoba melawan apa yang sedang firman Allah sampaikan, maka sebenarnya kedagingan yang sedang dia besarkan. Kekuatan roh dalam dirinya telah diselubungi oleh akal dan logika serta perasaannya yang mendominasi keyakinannya. Pastikan posisi tetap dalam firman. Itu mental orang merdeka yang pertama. Kedua, perhatikan ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, mental orang merdeka adalah memastikan pencapaian pengenalan. Orang yang fokus mau belajar pasti akan capai pengenalan. Pengenalan terhadap apa? Pengenalan terhadap kebenaran. Dia belajar, kemudian dia berpikir bahwa wah, luar biasa. Ini sebuah kebenaran yang datang pada saya, yang ternyata mengajar saya, mendidik saya, mendisiplinkan saya. Akhirnya saya merubah sikap. Saya akhirnya bertobat. Saya akhirnya menghadapkan hidup saya dan mengadaptasikan diri pada kehendak Allah. Pastikan pencapaian pengenalan. Nah, kebenaran yang memerdekakan adalah karya Allah tentang penebusan, penyelamatan, penyertaan dan hidup kekal yang diyakini dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Maka jadilah jemaat yang bersungguh-sungguh menggali kebenaran hingga mencapai pengenalan yang sempurna. Proses mencapai pengenalan adalah seorang yang intim dengan firman. Ginosko adalah pengenalan yang sama seperti suami mengenal istri, istri mengenal suami. Kita tidak bisa mengenal Jokowi sebagai presiden kita hanya sekedar oida, karena ada dua kata mengenal dalam bahasa asli, oida dan ginosko. Kita oida dengan Jokowi, tapi yang ginosko dengan Jokowi hanya istrinya. Tahu luar dan dalam, rahasia-rahasia tidak ada lagi, sebab mereka saling tahu seluk-beluk kehidupan mereka berdua. Hidup kita secara ginosko dengan Tuhan, dengan firman, maka kita menaruh diri untuk melebur menjadi satu, sehingga dapat mengenal kebenaran itu seperti apa yang tertulis. Maka kebenaran itu yang memerdekakan kita. Waktu kita menemukan kebenaran dari hasil belajar, itu akan membuat kita akhirnya benar-benar terlepas. Nggak ada lagi yang disimpan. Sesuatu kebencian sudah dilepaskan.
rasa tidak suka sudah dilepaskan. Maka akhirnya kita terkoreksi oleh firman Allah. Ya, sebagai kebenaran yang kemudian menyadarkan kita dan kemudian kita dimerdekakan oleh kuasa firman itu. Itu adalah mental orang merdeka. Pastikan mencapai pengenalan. Yang ketiga di ayat 30 sampai 36 ada klausa yang saya bacakan di sini adalah setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yang ketiga, mental orang merdeka adalah memastikan benar-benar merdeka. Pastikan ini merdeka beneran atau merdeka yang hanya formalitas, hanya sebuah teori, hanya sebuah ucapan, hanya sebuah mental essence. Kita setuju, kita akui, tapi kita tidak ada di dalamnya. Perhatikan ayatnya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus adalah anak itu yang dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian kebangkitan itu adalah memerdekakan kita, maka itu sah, itu valid, itu real. Kita benar-benar merdeka. Butuh pembuktian sikap kalau seseorang itu benar merdeka. Bukan sekedar tahu, tetapi bagaimana aplikasinya. Di poin 2 tadi, mengenal. Kalau sudah kenal, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka harus terlihat dari sikap mental orang yang merdeka. Sikap orang yang sudah merdeka tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak berpikir kotor dan jahat, tidak mencari kepentingan diri, senang melayani, sangat menghargai kepercayaan pelayanan, mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, tidak suka cari-cari kesalahan orang, setia dalam komitmen pengiringannya, mengakrabkan diri dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Ada satu kegemasan ketika seorang berusaha untuk menemukan kesalahan dalam dirinya yang kemudian diakui di hadapan Tuhan, sehingga benar-benar kemerdekaan itu terjadi padanya. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Secara de jure, secara hukum, Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi secara de facto, realita, butuh pembuktian sikap kita. Maka jadilah jemaat yang senantiasa memegang prinsip hukum bahwa kebangkitan Kristus telah otomatis memindahkan kita kepada karakter Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara kemerdekaan itu dan perlihatkan wujud nilai-nilai orang merdeka dengan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang mengikat diri kita. Keduniawian, sikap-sikap yang dimotori oleh pekerjaan iblis yang kotor, kedagingan sebagai sesuatu kedirian kita secara insania yang dibesar-besarkan, kita harus ubah kepada kepentingan imania. Nilai-nilai Kristus menjadi orientasi utama dalam kehidupan imania itu. Maka perhatikan, orang Kristen yang merdeka memiliki mental yang jelas dan pasti terlihat dalam perilaku hidupnya. Karena mental orang yang merdeka itu ditandai dengan 3 hal. Pertama, memastikan posisinya tetap dalam firman. Pastikan posisi kita menunggal dengan firman, karena firman itu adalah Kristus. Kedua, memastikan ia mencapai pengenalan yang cukup. Artinya pastikan kita mengenal dia dengan benar. Kita mengenal kebenaran yang memerdekakan kita itu. Yang ketiga, mental orang merdeka ditandai dengan sikap. Memastikan apakah sikapnya menunjukkan benar-benar merdeka atau tidak. Mari kita selalu mengontrol sikap untuk menjaga agar keselamatan yang sudah kita peroleh itu
tidak akan hilang dalam hidup kita. Kemenangan, kebangkitan, kehidupan yang baru, kemerdekaan yang benar-benar telah disahkan kemerdekaan itu dan menjadi sebuah kepastian sebagai orang-orang yang menang, orang yang merdeka. Maka jagalah kemerdekaan itu. Menjadi orang yang akhirnya memastikan posisi menyatu dengan firman, memastikan ia mencapai pengenalan, dan memastikan apakah sikapnya menunjukkan benar-benar merdeka atau palsu. Tuhan kiranya menolong kita dalam evaluasi, memenuhi tanggung jawab kita menjadi orang Kristen yang reflektif, menjadi orang Kristen yang evaluatif, menjadi orang Kristen yang selalu introspeksi dan ekstrospeksi untuk mendapatkan nilai hakiki daripada Kristus yang ada di dalam kita, yang kemudian menjadikan kita spektrum Kristus di tengah dunia ini, karena pancaran nilai-nilai kemuliaan Kristus nampak di dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.